Video ini tidak kalah pentingnya dengan video yang lainnya. Karena di video kali ini saya akan mengedukasi kalian para penderita penyakit saraf tersebut. Dan di pembahasan yang terakhir, mayoritas para penderita penyakit saraf tersebut pasti mengalaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Surya Nugraha. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Gimana perkembangannya? Mudah-mudahan saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu dipermudah oleh Allah untuk menyembuhkan suatu penyakit saraf tersebut ini. Amin. Nah teman-teman, kalau di video kemarin itu kan saya sudah membuatkan suatu berbagai terapi ya. Nah di video kali ini juga tidak kalah pentingnya karena saya akan memberikan suatu edukasi terkait dengan pantangan para penderita penyakit saraf tersebut pinggang. Nah, ternyata setelah saya terjun di dunia fisioterapi, banyak sekali orang-orang di luar sana yang belum mengetahui. Mas, kalau melakukan aktivitas seperti ini boleh nggak, Mas? Melakukan aktivitas seperti ini boleh nggak, Mas? Gimana caranya supaya bisa mempercepat penyembuhan penyakit saraf tersebut, Mas? Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, makanya saya memiliki suatu sedikit pengalaman serta memiliki suatu ilmu sehingga saya akan membagikan di video kali ini supaya teman-teman nanti dapat menghindari aktivitas-aktivitas yang membahayakan dan tentunya dapat mempercepat penyembuhan suatu penyakit saraf tersebut ini teman-teman. Oke, langsung saja tanpa basa-basi saya akan membahasnya sampai akhir. Jadi simak video ini, jangan di skip ya teman-teman supaya kalian paham. Nah teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan yang lebih jauh, saya di sini menekankan bahwasannya di sini pantangan yang saya berikan itu alangkah baiknya tidak 100% harus kalian stop. Jadi pantangan ini saya edukasikan, saya berikan kepada kalian supaya kalian bisa menghindari. Jadi bukan tidak boleh melakukan kegiatan hal tersebut, tetapi coba kalian kurangi. Kalau biasanya sering, tetapi mulai sekarang kalau sudah tahu terkait dengan pantangannya, kalian bisa menguranginya supaya mempercepat penyembuhan penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, langsung saja yang pertama nih, biasanya para penderita penyakit saraf tersebut itu bingung. Nah, apakah penderita penyakit saraf tersebut boleh angkat-angkat? Nah, saya di sini menyarankan yang pertama, para penderita penyakit saraf tersebut itu hindari dulu yang namanya angkat-mengangkat. Entah itu mau mengangkat kursi, mengangkat apapun, itu hindari dulu teman-teman. Karena angkat-mengangkat ini justru akan menyebabkan penyakit saraf tersebut itu semakin buruk. Karena kalau tekniknya salah, dia akan akan memperburuk suatu kondisi. Nah, kebetulan di sini saya ada contoh teman-teman. Saya juga akan memberikan solusinya nanti. Ada contoh, ini di sini ada galon. Nah, misalnya para penderita penyakit saraf tersebut kalau yang tidak tahu atau orang-orang di luar sana yang tidak tahu, biasanya pekerjanya mungkin pekerja kuli, pekerja buruh di pabrik. Dia kan pasti mengangkat suatu barang berat. Itu seperti ini teman-teman. Nah, ini baru diangkat seperti ini. Nah, kalau ngangkatnya seperti ini kan tumpuannya ada di pinggang sini. Nah, di lumbal sini, di pinggang sini. Kalau diteruskan seperti ini, ya larinya kalau nggak ke saraf tersebut mau kemana teman-teman? Begitu ya. Jadi kalau diteruskan seperti ini kalau nggak lari ke saraf tersebut mau kemana? Karena apa? Karena memang biasanya baru awalan mungkin enak, nggak ada terjadi masalah apa-apa. Tapi kalau terlalu sering mengangkat seperti ini, mengangkat seperti ini kalau nggak sakit pinggang itu ya mau sakit apa lagi. Jadi biasanya
yang sering tidak diperhatikan oleh orang-orang itu apa teman-teman? Yaitu mengangkat. Nah, saran saya bagi para penderita penyakit saraf tersebut itu jangan atau hindari dulu mengangkat seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalnya kepepet atau misalnya ya memang perlu untuk mengangkat, ada suatu teknik yang harus saya berikan kepada kalian. Nah, tekniknya seperti apa? Tekniknya teman-teman, itu ketika kalian mau mengangkat entah itu galon, entah itu mau mengangkat barang-barang berat, kalian sedang menderita penyakit saraf tersebut, maka alangkah baiknya kalian jangan mengangkat seperti ini, tetapi kalian coba jongkok terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kedua tangan ini didekatkan. Nah, didekatkan seperti ini. Barangnya didekatkan ke dada dan perut seperti ini. Kemudian dirangkul seperti ini dan kita mulai menegapkan badan sedikit. Nah, menegapkan badan sedikit. Kemudian kita baru angkat pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, itu jauh lebih aman teman-teman, karena kita di sini memanfaatkan otot paha, otot kaki, bukan memanfaatkan otot dan tulang bagian pinggang. Jadi kalau seperti ini, kemudian, nah seperti ini jauh lebih aman. Jadinya para penderita penyakit saraf tersebut, kalau misal kepepet mau mengangkat barang, entah itu mau mengangkat kursi pun, usahakan jangan menggunakan suatu tekanan atau gaya di pinggang. Ubah gaya tersebut dengan otot yang lain. Misalnya mau mengangkat galon seperti ini atau mengangkat barang di bawah seperti ini. Ini jauh lebih baik dengan cara jongkok terlebih dahulu, ya. Jangan langsung begini. Itu jangan. Dan saya sarankan juga para penderita penyakit saraf tersebut itu tidak melakukan angkat-angkat. Jadi selama kalian proses rehabilitasi, proses penyembuhan suatu penyakit saraf tersebut, alangkah baiknya jangan pernah untuk melakukan melakukan angkat-angkat terlebih dahulu. Hindari, bukan nggak boleh ya, tapi dihindari terlebih dahulu. Hindari yang tadinya mungkin masih sakit saraf tersebut, belum tahu, sering angkat-angkat, masih dilakukan, monggo mulai sekarang bisa dihindari terlebih dahulu ya teman-teman. Begitu nggih. Nah teman-teman, yang kedua yang harus kalian hindari sebagai penderita penyakit saraf tersebut itu duduk terlalu lama teman-teman. Nah ini jarang sekali diperhatikan juga para penderita penyakit saraf tersebut, karena duduk terlalu lama ini dapat menyebabkan kompresi atau tekanan yang berlebihan di area tulang belakang. Nah, saya ada contohnya. Di sini saya ada kursi seperti ini. Nah, jadi hindari duduk terlalu lama, teman-teman. Mungkin biasanya kalian para penderita penyakit saraf tersebut yang masih bekerja di kantoran itu hindari duduk terlalu lama. Karena ini, dengarkan penjelasan saya, teman-teman. Misal duduk seperti ini ya teman-teman, duduk seperti ini berjam-jam, itu kan otomatis tubuh kita ini mulai dari bagian kepala, kemudian bahu, dada, kemudian perut, ini kan pasti dia akan menstabilkan atau seolah-olah intinya menegapkan badan. Kita mengerjakan komputer seperti ini dan seperti ini berjam-jam sampai kita tidak tahu waktu, itu justru sangat berbahaya. Karena ketika kita duduk seperti ini terlalu lama, otomatis beban di area kepala, beban di area bahu, kemudian dada, ini kan otomatis jatuh di pinggang sini, jatuh di area tulang belakang sini teman-teman. Nah, ketika jatuh di situ berlama-lama, kalau nggak larinya ke saraf tersebut kemana? Karena apa? Karena kan tulang belakangnya ini kan menahan beban dari kepala, kemudian bahu, kemudian dada, perut, dan di area tulang ini kan akan semakin gini, jadinya menekan tulang belakang di sini. Jadi tulang belakang akan tergencet. Kalau nggak lari ke saraf tersebut, ya kemana? Biasanya mungkin gejala awalnya sering duduk terlalu lama itu sakit, pasti itu sakit di area sini karena ototnya kaku. Tapi kalau diterus-terusin, nggak melakukan suatu relaksasi atau nggak melakukan suatu peregangan, maka ya larinya
ototnya kaku, sudah kaku, kemudian lemah, posturnya tulang belakang berubah, kemudian akhirnya ke saraf tersebut. Nah, gimana Mas kalau misalnya saya itu bekerja di kantoran, saya juga menderita saraf tersebut, saya masih bekerja di kantoran dengan duduk terlalu lama. Nah, itu gimana solusinya? Nah, solusinya saya akan berikan kepada kalian bahwasannya ketika kalian masih bekerja di kantoran dan saat ini mungkin menderita saraf tersebut, kalian mungkin ya boleh duduk tidak apa-apa. Tetapi sekitar selang waktu dari 30 menit sampai 40 menit kalian coba untuk peregangan. Nah, peregangannya gimana Mas? Peregangannya mungkin setelah bekerja udah 30 menit, udah 40 menit, ini udah lama ini duduknya. Nah, itu coba peregangan. Peregangannya gimana? Coba kalian berdiri. Nah, kalian coba berdiri, kemudian kalian goyangkan pinggul ke kanan, ke kiri seperti ini, ke depan, ke belakang, ke depan, samping kanan, samping kiri, tapi pelan-pelan aja. Nggak usah terlalu atau diputar seperti ini, nggak usah terlalu keras-keras, nggak usah terlalu berlebihan, seperti ini aja. Nah, seperti ini. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu mungkin teman-teman bisa nih melakukan kakinya seperti ini, diginikan pelan-pelan aja. Nah, ini gerakan seperti ini dalam penelitian dapat meningkatkan aliran mobilitas saraf skiatik namanya. Itu dapat membuat mobilisasi saraf skiatik sehingga rasa nyeri akibat saraf tersebut itu bisa berkurang. Kalau sudah kanan ya kiri juga. Nah, supaya nggak kaku. Seperti itu. Kalau sudah enakan, sudah bisa peregangannya seperti apa lagi? Nah, ini kakinya, salah satu kaki diangkat di atas sini, kemudian kedua tangan ini ditaruh di depan sini teman-teman, kemudian sedikit diturunkan, badannya sedikit diturunkan, tapi posisinya tubuh ini tegap ya teman-teman, jadi pas gini tegap, diturunkan sedikit. Nah, seperti ini, dirasakan otot-otot di area pantat sini, ini menegang, tidak apa-apa, karena ini kita di stretch atau stretching teman-teman, seperti ini. Itu jadi itu adalah pantangan yang kedua. Jangan berlama-lama duduk untuk penderita penyakit saraf tersebut. Selain dapat mengakibatkan tulang belakang ini ada tekanan, maka juga otot di area pantat itu akan menegang. Biasanya yang menegang karena terlalu sering duduk adalah otot piriformis, dan tidak jarang juga dijumpai, banyak sekali di rumah sakit dijumpai bahwasannya para penderita itu yang keseringan duduk itu juga akan mengalami suatu penyakit di area pantat, namanya adalah piriformis syndrome. Nah, piriformis syndrome ini juga ketegangan otot yang menekan suatu saraf, jadi nama lainnya adalah saraf kejepit di bokong. Nah, itu intinya teman-teman. Jadi makanya saya sarankan boleh pantangan ini jangan di stop total, tapi boleh dilakukan asalkan tidak berlebihan atau tidak terlalu sering dilakukan. Begitu ya teman-teman, itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga teman-teman, apa yang harus dihindari para penderita penyakit saraf tersebut, yaitu adalah olahraga yang berat. Nah, ini mungkin cukup kacau atau cukup memprihatinkan bagi para kalian penderita penyakit saraf tersebut yang sebelumnya mengalami atau yang sebelumnya sering melakukan olahraga. Seperti saya dahulu sebelum terkena saraf tersebut itu saya sering melakukan olahraga seperti sepak bola, futsal, kemudian saya badminton. Tetapi setelah saya benar-benar terkena saraf tersebut, itu hal tersebut saya stop total. Karena apa? Karena olahraga yang berat justru akan membahayakan atau akan perlahan-lahan akan memperburuk suatu kondisi kita. Jadi bagi kalian para penderita penyakit saraf tersebut yang mungkin sudah mengalami saraf tersebut atau nyeri di area pinggang yang sudah berangsur-angsur lama sekali, berangsur-angsur belum sembuh-sembuh, dan mungkin sampai sekarang kok kondisinya tambah parah, mulai hindari atau dikurangi
atau di stop total suatu aktivitas olahraga berat. Misalnya contohnya olahraganya apa? Jogging atau berlari, itu hindari terlebih dahulu. Selama kalian belum pulih, belum benar-benar pulih total, itu hindari dulu. Kalau saya sekarang karena sudah pulih, saya sudah berani jogging, sudah berani berlari, sudah berani sepak bola dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu jogging hindari dulu. Kemudian yang kedua, sepak bola. Sepak bola kan juga pakai loncat, kemudian dengan membungkuk dan lain sebagainya, itu hindari dulu. Kemudian yang ketiga, bulu tangkis juga dihindari dulu. Karena saya dahulu awal cedera itu kan karena jatuh dari bulu tangkis. Jadinya kalau bulu tangkis itu kan pakai lompat kalau tumpuannya salah justru akan menggencet tulang belakang, teman-teman. Menggencet tulang belakang sehingga apa? Sehingga kalau tulang belakang tergencet, ya larinya kemana kalau bukan ke saraf tersebut. Badminton, futsal dan lain sebagainya itu hindari dulu. Nah, terus solusinya gimana, Mas? Apa yang awalnya tadi tidak boleh, yang awalnya tadi olahraga kok sekarang nggak boleh olahraga, terus gimana? Di rumah ngapain? Rehabilitasinya gimana? Rehabilitasinya, teman-teman, yang tadinya olahragawan, sering olahraga dan lain sebagainya, saran saya mulai sekarang kalian alihkan yang tadinya olahraga ke sekarang olahraga di rumah, yaitu dengan peregangan. Seperti yang sudah di video-video saya sebelumnya, peregangan di area untuk rehabilitasi itu justru akan semakin hari semakin mempercepat penyembuhan. Jadi ketika nanti para penderitanya itu mengalihkan aktivitas berat ke aktivitas yang ringan seperti peregangan, justru akan mempercepat. Ketika sudah kondisinya sudah membaik, maka kalian boleh latihan, pelan-pelan latihan, dipakai latihan. Kemudian nanti kalau sudah pulih, boleh kalian melakukan suatu aktivitas berat tadi seperti jogging, badminton, sepak bola, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi begitu ya, teman-teman. Mulai sekarang ubah pola pikir kalian, karena kesehatan ini sangat penting, teman-teman. Apabila kita penderita penyakit saraf tersebut itu, makanya kita harus berpikir jauh ke depan. Kalau misalkan aktivitas yang kita lakukan justru ke depannya akan memperburuk, maka hindari terlebih dahulu. Dengan cara seperti itu, maka kondisi kalian perlahan-lahan akan membaik. Jadi diminimalisir, diganti dengan peregangan. Peregangannya seperti apa ya? Mungkin peregangan seperti ini dan lain sebagainya setiap hari. Sudah saya buatkan di videonya, tinggal teman-teman mengaplikasikannya. Kalau tidak tahu, silahkan tanyakan di kolom komentar, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Dan yang keempat, ini sering jadi pertanyaan juga masuk kepada saya. Jadi teman-teman, yang keempat ini coba hindari untuk tidur pada tempat yang empuk. Nah, mengapa saya memberikan hal tersebut? Bahwasannya tempat ketika kita tidur itu menentukan suatu menentukan suatu kondisi saraf tersebut kita. Ketika kita menderita suatu penyakit saraf tersebut, kita tidur di kasur yang empuk atau yang ada pirnya. Biasanya mungkin spring bed, teman-teman. Nah, spring bed itu kan ada pirnya. Ketika kita tidur seperti ini, lurus badannya seperti ini, otomatis kan ada pirnya, pasti empuk. Nah, pir itu kan tulang belakang kita akan menekan pir. Kemudian tulang belakang yang tadinya lurus itu akan bengkok. Nah, akan bengkok karena tidurnya kan begini. Ini kan misal kasur spring bed ya, teman-teman. Kemudian ini tulang belakang. Tulang belakang akan menekan ke bawah seperti ini. Nah, menekan ke bawah seperti ini. Maka tulang belakangnya itu Tulang belakangnya itu tidak lurus. Jadi posturnya berubah. Nah, tidur itu kan 8 jam. Kalau posturnya berubah seperti itu selama 8 jam, lah kalau kita sudah menderita saraf tersebut, lah kalau kita melakukan aktivitas yang sering seperti itu, karena tidur kan kebutuhan, jadi kita melakukan di tempat tidur spring bed yang empuk, yang kira-kiranya nyaman, itu justru akan memperparah, teman-teman. Kalau nggak larinya saraf tersebut yang semakin parah, mau lari kemana? Karena kan tulang belakangnya itu kan posturnya sudah
sakit kemudian dengan tidur di empuk. Tidur di empuk ini kan otomatis tulang belakang yang tadinya lurus jadi bengkok. Jadi bengkok seperti ini, ada sedikit penekanan di tulang belakang sini. Nah, ketika tulang belakangnya tidak lurus, otomatis kan pasti tulang belakang bergeser. Ketika bergeser, justru akan semakin parah, kemudian menekan suatu saraf dan hasilnya adalah menderita saraf tersebut yang kronis. Nah, saran saya atau solusi yang dapat saya berikan kepada kalian penderita penyakit saraf tersebut, kalau tidur mulai dari sekarang hindari tidur di bagian atau tempat yang empuk. Boleh tidur di kasur yang busa atau tidak ada birnya, asalkan busanya itu sedikit sedikit padat ya teman-teman. Jadi ketika ditiduri enggak mendelep, intinya enggak mendelep, tidak masuk ke dalam. Jadi kalau busanya terlalu padat, itu kan kalau ditiduri otomatis juga tubuh kan juga tegap. Atau bisa saya sarankan kepada kalian penderita saraf tersebut, ketika mau tidur itu bisa kalian tidur di mana? Di lantai. Kalau nggak di lantai yang dialasi tentunya dialasi suatu suatu karpet atau suatu kasur yang tipis. Jadi kalau saya dahulu menerapkan tidur itu tidak di kasur atau tidak di tempat yang empuk. Saya dulu tidur di lantai, tapi dialasi dengan suatu karpet, atau kalau nggak karpet ya kasur yang tipis itu teman-teman, yang bisa digulung. Itu saya tidur pasti pakai itu. Kemudian pasti posturnya itu ya tegap atau melumah seperti ini. Biasanya mungkin sakit, tapi kalau nggak kuat sakit ya mungkin saya miringkan seperti ini. Tapi ya pelan-pelan saya coba untuk atau melumah seperti ini. Saya pelan-pelan juga coba melumah. Jadi misal nggak kuat ya kita miringkan dulu aja. Kalau nanti, tapi jangan terlalu lama atau terlalu dalam zona nyaman. Ketika miring ini enak ya wis tidurnya gini terus lah, nanti kan malah nggak baik. Jadi tidurnya juga pelan-pelan di melumahke, jangan tengkurap tapi melumah gitu ya teman-teman. Dengan melumah seperti ini kalau kita tidurnya tidak di tempat yang empuk, tulang belakang ini kan jadi lurus ya kan, tidak ada hal yang membuat masuk ke dalam. Kalau tadi kan tidur di spring bed atau di sofa-sofa yang empuk itu kan ada hal yang membuat masuk ke dalam, ada tekanan ke dalam, jadi tulang belakang kan jadi bengkok. Kalau lurus, kalau misal di tempat yang ini di tempat yang atos atau tidak empuk, itu justru akan memberikan suatu postur yang ideal. Ketika postur yang sudah ideal seperti ini untuk tidur, karena tidak empuk, tidak mendelep, jadi postur yang ideal ini dapat menyembuhkan atau mempercepat penyembuhan penyakit saraf tersebut. Saya sudah mencoba, makanya saya di sini menyarankan untuk hindari hal-hal yang empuk, karena hal-hal empuk itu dapat merubah postur tulang belakang kalian. Begitu ya teman-teman. Dan teman-teman, yang terakhir atau yang kelima, pantangan para penderita penyakit saraf tersebut itu yang kelima, itu mayoritas sering merasakan. Jadi mulai sekarang coba kalian hindari stres dan kecemasan. Di video awal tadi kan saya sudah memberikan kalau di penjelasan yang kelima ini pasti mayoritas penderita penyakit saraf tersebut itu akan mengalaminya. Jadi di yang kelima ini atau yang terakhir ini alangkah baiknya coba kelola stres dengan baik dan kecemasan. Memang benar yang saya rasakan dahulu ketika saya menderita penyakit saraf tersebut itu kan aku juga nggak tahu. Apalagi saya dulu itu menderita saraf tersebut itu di usia muda teman-teman. Di usia muda sekitar usia 17 tahun. Saya juga nggak tahu, saya juga cemas, stres dan lain sebagainya. Alhasil
Ternyata teman-teman, setelah saya sembuh, setelah saya juga masuk ke jurusan fisioterapi, stres dan cemas ini justru akan memperparah kondisi kita. Akan apa? Akan menyebabkan suatu yang tadinya nyeri jadi nyeri yang sangat parah, teman-teman. Hasilnya seperti itu. Makanya mulai dari sekarang coba tanamkan dalam diri kalian. Yang pertama itu caranya mengatasinya gimana? Coba diterima dulu penyakitnya. Coba kita menerima bahwa ini memang sebuah ujian. Kalau dalam Islam kan Allah itu akan memberikan, Allah itu tidak akan memberikan suatu cobaan di luar batas seorang hambanya. Jika kalian diberikan suatu cobaan seperti ini, cobaan penyakit saraf tersebut ini, berarti kalian itu hanya kalian yang mampu. Orang lain tidak mampu melakukan atau tidak mampu menerima cobaan ini. Dan yakinlah, ketika teman-teman, ketika kalian diberi cobaan dan sudah sembuh, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kalian. Dan itu sudah terjadi dalam diri saya. Dahulu saya juga awalnya kan di usia 17 tahun. Saya juga baru SMA, kemudian saya kan masa depan saya masih panjang, saya pengen kuliah dan lain sebagainya. Dan otomatis kan saya menderita saraf tersebut, tidak bisa ikut sekolah dan lain sebagainya. Saya juga cemas, nilai saya gimana, nilai saya kan juga buruk, jadi nanti saya tidak bisa masuk ke universitas lain begini dan lain sebagainya. Alhasil, karena saya juga sudah ikhlas, saya menerima penyakit ini sebagai cobaan hidup saya, dan saya yakin bahwasanya ketika saya sudah menerima suatu cobaan ini, maka Allah itu akan mengangkat derajat saya. Dan itu benar terjadi adanya, teman-teman. Saya dahulu memang mengkhawatirkan nilai, tetapi saya percaya atau tidak percaya kalian, saya itu ketika kondisi saya sudah perlahan-lahan membaik, saya itu adalah orang yang nomor 1 di sekolah, di SMA saya dahulu, itu yang pertama kali dapat universitas, teman-teman. Dan universitas yang pertama kali menerima saya itu ada di jurusan fisioterapi, seperti sejalur dengan penyakit saya. Dan saya yakin bahwasanya setiap cobaan itu ada hikmahnya. Jadi ketika saya mendapat cobaan menderita saraf tersebut, itu cobaannya memang sakit, tapi hikmahnya saya bisa mempelajari dan saya bisa masuk ke jurusan fisioterapi tersebut. Sehingga ketika saya sudah sembuh ini, hikmahnya saya dapat menyebarkan ilmu penyembuhan di channel YouTube ini sehingga dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, itulah sebuah kisah yang mungkin bisa kalian jadikan motivasi. Jadi awalnya itu terima dulu penyakitnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan atau mengangkat derajat kita. Maka nih, banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada saya, "Mas, saya itu cemas sekali, cemas ini nggak sembuh dan lain sebagainya." Memang yang pertama itu menderita itu kalau nggak tahu itu cemas dan khawatir itu pasti. Itu cemas khawatir itu adalah merupakan respon tubuh kita secara alami ketika kita menderita suatu penyakit saraf tersebut. Nah, makanya pinter-pinter kita mengelola stres. Jadi mengelola stres, terima dulu. Kalau misalkan kok saya sakit seperti ini, jadi yang saya tekankan di sini bahwa saya menderita saraf tersebut ini tidak menyebabkan kematian atau tidak merenggut suatu nyawa. Mungkin hanya merenggut suatu aktivitas kita. Jadi yang tadinya kita dapat beraktivitas mungkin terhambat. Nah, itu bisa kita atasi, teman-teman. Tenang, itu bisa kita atasi. Dan saraf tersebut itu tidak menyebabkan kelumpuhan. Sekali lagi, tidak menyebabkan kelumpuhan kalau penderitanya kalian itu tidak malas untuk bergerak, tidak malas untuk latihan, tidak malas untuk terapi. Jadi kalau kalian menderita saraf tersebut kemudian hanya diam saja, pasrah, ya wis lah aku loro, aku wis intine menyerah, sudah cemas, sudah khawatir, sudah menyerah, maka ya larinya kalau enggak kelumpuhan gimana? Karena kan kalau sudah pasrah, sakit, diem aja, enggak bergerak pun ototnya mengecil, kalau enggak lumpuh mau lari kemana? Jadi saraf tersebut ini, teman-teman, saya memberikan harapan baru bahwa tidak menyebabkan kelumpuhan, asalkan kalian mau ikhtiar, mau berusaha latihan seperti yang sudah saya lakukan atau saya berikan di channel YouTube ini, dengan cara latihan, dengan cara berenang, dengan cara lain sebagainya seperti
terapi air panas, mungkin juga pergi ke fisioterapi, pergi konsultasi ke dokter dan lain sebagainya. Saraf tersebut ini tidak membahayakan dan saya yakin secepatnya bisa sembuh. Asalkan apa? Tumbuhkan semangat, spirit, motivasi, dan tentunya juga jaga hubungan kalian dengan Tuhan. Karena segala sesuatu, aktivitas kalian apabila kalian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian, maka apapun usaha kalian, apapun kegiatan kalian pasti dapat untuk mempercepat kesembuhan. Begitu ya teman-teman. Ini sedikit motivasi, juga sedikit suatu pantangan yang harus kalian hindari. Boleh kalian mungkin stres, khawatir itu, tapi jangan berlebihan lah. Intinya jangan berlebihan, tapi coba buat diri kita itu bahagia. Ketika diri kita bahagia, tubuh akan melepaskan hormon endorfin, hormon-hormon kebahagiaan lainnya, sehingga ketika hormon kebahagiaan itu terlepas, justru tubuh kita semakin fresh, semakin kita semangat, semakin kita bisa sembuh dari penyakit saraf tersebut. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan membahas, mungkin di video selanjutnya akan membahas terkait dengan edukasi ataupun latihan-latihan lainnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di like, dan kalau ada pertanyaan, komen dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.